Jadi ada orang tiduran mulu pengen dapat ikan, namanya orang menghayal. Orang itu orang apa tadi? Orang stresnya di mana? Enggak ngapa-ngapain pengen dapat ikan. Ada orang ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk surga. Ada enggak? Orang apa namanya? Stres. Dia kagak ngerti. Stres. Namanya berhaya. Gitu, namanya berhaya. Berangkat kagak, mancing tiduran pengen dapet ikan. Gila. Gitu. Ngaji kagak, ibadah kagak, pengen masuk surga, ngandelin KTP. Stres namanya. Kan sama kayak tadi. Kan saya bejek-bejek biar gampang. Ada orang sholat nunggang-nungging, kagak ngaji. Begitu, berangkat ke Empang bawanya pacul. Dapat ikan enggak? Kagak. Nunggang-nungging, kagak ngaji, kagak ngerti rukun sholat, enggak ngerti fardu wudu. Masuk surga enggak? Kagak. Kenapa? Enggak ada ilmunya, ibadahnya. Begitu, karena bukan nunggang-nunggingnya, harus ada aturan. Kenapa kita harus rajin ngaji, rajin ibadah? Karena pengen dapat ikan. Maka saya kata orang mancing itu guru saya berguru. Dia pengen sukses. Begitu. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif, sampai mana kita? Halaman 12 paling bawah. Wa fil hikamil ataiyati, dan dijelaskan di dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allahi fil bidayah. Setengah daripada tanda-tanda kesuksesan pada penghujung kehidupan, yaitu kembali kepada Allah pada permulaan. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu Saudara, kajian kita malam hari ini menutup pembahasan sifat yang ketiga, yaitu sifat baqa. Wajib menurut akal Allah bersifat baqa, kekal. Artinya adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Kalau kita sekarang ada tapi nantinya enggak ada, mustahil fana binasa, mustahil kalau kita binasa. Karena itu agama wajibkan kepada orang yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah bersifat baqa.
Dalilnya sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Namun bagaimana kita mengamalkan sifat baqa ini, karena di dalamnya ada keyakinan bahwa kita bakalan binasa, binasa. Ada seorang sufi besar dari Mesir yang wafat tahun 709 Hijriah, Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Belajar kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, makamnya di Alexandria. Al-Mursi belajar kepada Imam Abul Hasan Asyadili, makamnya di Khumaisar, Mesir dekat Sudan. Abul Hasan Asyadili belajar kepada Abdus Salam bin Mashis, makamnya di Maroko. InsyaAllah Oktober kita ziarah ke makamnya. Amin ya rabbal alamin. Oktober tahun ini, moga Allah beri panjang umur. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, min alamatin nujhi fin nihayat, di antara tanda-tanda kesuksesan orang di akhir kehidupan. Akhir kehidupan itu namanya al-maqamul barzakhi, maqam barzakh, yakni alam kubur, akhirat. Kalau orang pengen sukses di akhirat, di akhirnya tuh, maka ada kuncinya. Apa itu sukses di akhir? Bahasa kita orang husnul khotimah, namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu sukses di penghujungnya. Husnul khotimah namanya sukses di akhir kehidupannya, disebut husnul khatimah. Nabi berdoa, banyak doa Rasulullah, maj'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan umurku yang terbaik di penghujungnya. Jangan makin tua makin menjadi-jadi, kagak karu-karuan kerjaannya, namanya enggak akhir umurnya baik. Begitu, itu begitu. Waj'al khawatima amali akhirah, jadikan penutup amalku yang terbaiknya, jadikan akhir amalku yang terbaiknya. Begitu. Bagaimana biar kita ini sukses? Karena kita ini di dunia ada batas, bakalan mati. Nih nggak ada yang mau hidup terus. Nih hidup terus apa bakalan mati? Binasa kita. Ini bagaimana waktu kita binasa tapi tidak dibinasakan? Maka kuncinya salah satunya kata Ibnu Athaillah ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Kita kudu kembali sama Allah pada permulaan. Jadi husnul khotimah itu min husnil bidayah. Husnul khotimah itu berangkat daripada bagus di permulaan. Dalam sebuah perjalanan, tidak ada orang yang sukses yang tidak berjuang di awalnya. Tidak ada yang namanya bayi baru lahir langsung bisa lari. Tidak ada. Pun kalau dikata ada, tuyul. Benar nggak? Nah, ada orang. Semua berproses. Bagaimana proses supaya sukses? Sekarang di dunia, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, kata Nabi, orang bakal mati mengikuti pola hidup
Kalau pengen mati sukses, hidup kudu sukses. Begitu. Bagaimana biar sukses hidup? Arruju'u ilallah, libatin Allah dalam segala hal. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah sehingga tidak culas di kantornya. Begitu, dagang ingat Allah sehingga tidak bohong dalam dagangnya. Begitu, apa aja kudu kembali ya Allah. Ini bakalan sukses. Kalau hidup selagu-lagunya nggak bisa sukses. Untuk menuju melibatkan Allah ada 3 instrumen pokok yang tidak boleh ditinggal biar kita sukses. Namanya syariat, namanya tarekat, namanya hakikat. 3 ya. Instrumen untuk menuju ar-ruju'u ilallah, nuju kembali ya Allah. Bila nafsu ada 7 tingkatan, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kamilah. Untuk orang bisa kembali kepada Allah, enggak bisa kalau masih amarah kelasnya, enggak bisa kalau lawama, enggak bisa kalau mulhimah. Yang dinyatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kelas nafsul mutmainnah baru pulang kepada Allah, baru menuju halaman, belum masuk. Maka instrumen menuju kepada Allah ada torek, ada syariat, tarekat, hakikat. Biar gampang mancing. Saya mau demen sama orang mancing tuh, guru sama orang mancing. Allah raham, ada orang namanya Pak Haji Karim. Moga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dia bilang, Fahru, saya ini tukang mancing sampai Muara Gembong gitu. Ono tanara no kampung ente. Gue sering inget Haji Karim tuh. Gitu. Dia ada itu ngurusin, pakainya hardtop begitu. Saya demen sama orang tukang mancing tuh, demen. Kalau bapak ini ada tukang mancing, saya girang karena tukang mancing ini guru saya. Saya tuh paling demen sama tukang mancing. Sampai detik ini, walaupun saya nggak ngerti mancing, walaupun tahu ada Muara Gembong, Muara Tawar, ada Perigi Lama, di mana begitu, ada Pengasinan, Pamulang, Teluk Naga, saya juga belum diinjak, cuma kata tukang mancing, gitu. Padahal kagak tahu juga saya nih, karena kagak ngerti mancing. Tapi ya begitu mereka sebut-sebut begitu. Orang mancing itu, saudara, adalah orang yang sukses. Saya demen sama orang mancing. Sebab orang mancing itu punya kepengenan, pengen dapat ikan. Bener nggak? Ini ada tukang mancing nggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya Allah. Itu orang mancing tuh pengen dapat ikan. Bener nggak? Nih biar gampang kita ngomong ini, karena ini tanda sukses. Moga semuanya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk menuju ikan itu, pengen dapat ikan orang mancing, maka ada 2 yang dia kerjakan. Yang pertama, berangkat dari rumahnya menuju Muara Gembong, begitu, marunda terus saja, begitu. Jadi menuju Empang tuh jalannya tuh namanya disebut syariat. Jalannya tuh disebut syariat. Jalan.
Nggak cukup dia sama jalan doang. Kalau jalan doang nggak bawa pancing, bukan orang mancing namanya. Begitu. Maka kudu bawa joran. Tahu joran nggak? Palesan namanya. Begitu. Joran. Kudu bawa joran. Itu joran tuh namanya torekat. Namanya torekat. Joran. Jorannya itu nggak joran doang, ama pelet. Nggak asal pelet, ya Allah, apa aja diulek-ulek sama dia. Ya Allah, kerjaannya bener nggak? Ini kayaknya tukang mancing pada bener-bener nih. Begitu. Itu begitu. Itu tukang mancing. Jadi ada orang, dia berangkat tuh ke Empang, ke laut itu, mancing, dapat ikan. Tuh mancing tuh begitu. Saudara, ada orang enggak ke Empang, tiduran aja di rumah, tiduran, tidur aja, pengen dapat ikan. Namanya orang apa? Halo, kedengeran nggak sih ini? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak ini? Kedengeran. Kalau orang Simbruk, kalau orang nanya tuh dipelototin apa dijawab ya? Lah itu melototin kan bingung saya, bisa pulang nih, takut juga saya. Jadi ada orang tiduran aja di rumah, pengen dapet ikan. Orang apa namanya? Orang menghayal. Orang menghayal tuh orang bener, orang kagak. Orang setengah. Jadi ada orang enggak berangkat mancing, tiduran di rumah pengen dapat ikan, namanya orang setengah. Tadi setengah. Namanya orang bener enggak? Bener enggak? Bener enggak? Ada orang tiduran aja di rumah pengen dapat ikan, namanya orang halo, ini punya mulut enggak sih ya? Saya ini kan biar mengukur kemampuan daya tangkap. Jawab tuh dapat ganjaran gede banget gitu. Kalau bukan ngaji tauhid, saya nggak bakal nanya-nanya enggak. Kalau ngaji tauhid itu saya harus nanya. Sebab harus dapat begitu. Jadi ada orang tiduran mulu pengen dapat ikan, namanya orang menghayal. Orang menghayal tuh orang kagak waras. Berarti ada orang tiduran aja pengen dapat ikan tuh namanya orang tidak waras. Begitu. Baik. Tidak waras. Ada orang berangkat juga dari rumah menuju Empang pengen dapat ikan, bawanya cangkul. Cangkul. Ini orang apa nih? Stres. Stresnya di mana? Mancing bau pacul. Namanya tidak bertorekat. Syariat doang. Kan jalan syariatnya, tapi salah torekatnya. Salah. Maka kagak dapat ikan. Jadi bagaimana biar dapat ikan? Ikan tuh apa sih? Ini mau contoh doang saya mau sebetulnya, agar supaya bapak-bapak ini gampang memahami agama. Sebab buniyah hadad din alal yusri, agama ini dibangun di atas kemudahan mencernanya. Cuman bagaimana singkong ini biar ketelan sama bayi, saya bejek-bejek biar jadi bubur. Kalau bubur bukan nggak ketelan juga kebangetan.
udah bubur. Saya susah nelennya, nggak ada gigi. Ya Allah, bubur. Kalau pakai ini juga. Jadi yang namanya ikan tuh bahasa simpruknya sorga. Bahasa simpruknya kelanggengan dalam surga, namanya ikan. Biar gampang. Sorga tuh namanya ikan. Namanya ikan. Namanya. Berangkat ke Empang tuh, Bajoran tuh, berangkat ke Empang tuh namanya ngaji. Namanya ngaji gitu. Ngaji namanya ngaji gitu. Namanya ngaji gitu. Berangkat tuh namanya ngaji. Ngaji namanya ngaji gitu. Maka umpan itu namanya ibadah, namanya ibadah, atau dibalik biar gampang. Yang namanya berangkat tuh namanya ibadah, biar gampang. Berangkat tuh namanya ibadah. Nah, palesan joran nama pelet namanya ngaji. Namanya ngaji. Namanya ngaji. Jadi ada orang tiduran mulu pengen dapat ikan, namanya orang menghayal. Orang itu orang apa tadi? Orang stresnya di mana? Enggak ngapa-ngapain pengen dapat ikan. Ada orang ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk surga. Ada enggak? Orang apa namanya? Stres. Dia kagak ngerti. Stres. Namanya berhayal. Gitu, namanya berhayal. Berangkat kagak, mancing tiduran pengen dapet ikan. Gila gitu. Ngaji kagak, ibadah kagak, pengen masuk surga, ngandelin KTP. Stres namanya. Kan sama kayak tadi. Kan saya bejek-bejek biar gampang. Ada orang sholat nunggang nungging kagak ngaji. Begitu berangkat ke Empang bawanya pacul. Dapat ikan enggak? Kagak. Nunggang nungging kagak ngaji, kagak ngerti rukun sholat, nggak ngerti fardu wudu. Masuk surga enggak? Kagak. Kenapa? Enggak ada ilmunya, ibadahnya. Begitu. Karena bukan nunggang-nunggingnya, harus ada aturan. Kenapa kita harus rajin ngaji, rajin ibadah? Karena pengen dapat ikan. Maka saya kata orang mancing itu guru saya berguru. Dia pengen sukses. Begitu. Ada orang pengen punya anak, ya Allah, wirid baca Yasin 40 kali di Masjid Al-Ma'ruf, bininya kagak dikelonin. Orang apa namanya? Orang apa? Stres. Emang apa?
Oh, emang apa? Pengen dapet ikan kagak berangkat, kagak ikhtiar. Ini ada aturan. Maka di antara tanda-tanda kesuksesan seorang muslim di akhir kehidupannya mencapai pada makam hakikat, maka kudu menjalankan ar-ruju'u ilallahi fil bidayat, kudu balik kepada Allah sejak sekarang di permulaan masih hidup, mantengin pada syariat dan rapihkan dengan tarekat. Tanpa itu akan sulit mendapatkan husnul khatimah. Sebab yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Orang bakal mati mengikuti pola hidup. Ada orang hidupnya nyolong mulu, malak, nodong, pengen mati lagi sujud di masjid. Nemu enggak? Hah? Nemu enggak? Jadi matinya di mana? Iya, di polisi, karena mengikuti pola hidup. Mengikuti pola hidup. Kalau kita pengen matinya lagi sujud, impian kita itu berarti kuncinya kita kudu banyakin sujud. Kalau pengen matinya lagi baca Quran, kudu banyakin baca Quran. Kalau matinya pengen lagi ngaji, kayak Hadratus Syekh Muallim Safi Adami, banyakin ngaji. Emang begitu? Enggak bisa. Kita ini bener nggak ini pengen surga? Begitu. Kalau bener, pijakan itu harus bener. Kenapa kita kudu capek-capek ngaji, capek-capek ibadah, pengen dapet ikan, pengen dapet ikan? Emang begitu? Ada orang pengen dapetin surga, ibadah kagak apa kagak, nongkrong aja kerjanya kongres kongko ora beres. Begitu. Ibadah kagak apa kagak, pengen dapetin surga, ngimpi. Kita kudu arruju ilallah fil bidayat, kudu libatkan Allah di permulaan, jangan lepas dari manhaj Rabbani. Nggak bisa kalau nggak gini, nggak bisa. Kita kudu balik sama Allah, balik. Tanpa itu nggak bisa. Ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Balik dah. Mau kemana sih kita hidup nih? Pikirin dari sekarang. Apa ya hidup mau begini-begini aja? Kita harus rombak diri kita. Jangan nyontoh orang. Temen gue duduk aja lah, kontrakannya 200 pintu. Kita nemenin dia mau kaya, kita kagak. Lah dilihatlah. Begitu. Kita juga harus semangat kayak dia. Bagaimana semangatnya duduk sama dia, nyontoh ilmunya dia. Begitu bahasa-bahasa. Hidup tuh begitu. Enggak boleh kalau kita tidak bersyariat, bertarekat, mau mencapai maqam hakikat kagak nemu. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayah. Kenapa para wali-wali itu diziarahi kuburnya? No, luar Batam. Banyak yang dagang aqua di luar Batam. Matinya kapan tahun itu. Tapi sampai sekarang banyak yang pada anaknya bisa sekolah jadi sarjana, timbang jual aqua doang. Kelihatannya mati tapi hidup, tandanya bisa ngasih makan tuh sama orang-orang. Kita hidup bingung mikirin anak kita. Begitu. Jadi ada yang kelihatan mati sebetulnya hidup, dan ada juga yang kelihatan hidup sebenarnya di mata Allah mati. Hidup nggak ada manhaj Rabbani. Kita kenapa nih harus ngaji? Kenapa harus ibadah? Karena pengen dapat ikan. Nggak bisa tidur-tiduran doang. Nggak bisa. Ada manhaj, ada cara, ada metode.
Kita harus balik sama Allah, tanya sama diri kita, ngomong di kaca, lu ini mau ngapain di dunia ini? Hidup ini mau ngapain? Begitu. Jadi hidup adalah pertukaran. Banyak tuh orang-orang di Bogor tuh, tanahnya hektaran dijual, hektaran. Pengen apa? Pengen punya rumah di Simpruk, di Jakarta Permata Hijau, dijual lah. Orang Simpruk dijual juga tanahnya buat beli tanah di Bogor. Ini pertukaran pelajar. Begitu, bener enggak? Itu begitu loh saudara. Jadi hidup ini harus jelas. Ar-ruju' ilallah fil bidayat. Kita harus ingat kita bakal kembali sama Allah. Bawa apa kita? Kalau kita mati mau bawa apa? Ini nih kalau dipikirin dari sekarang sukses nanti. Kalau enggak bisa. Begitu, tiduran doang, pengen dapet ikan, lah main-main mulu, pengen dapet surga, lah ngimpi. Ono Nabi Muhammad aja yang udah pasti surga, ibadah. Begitu. Maling, arti maling. Waktu mustajab tuh paling banyak siang apa malam? Hah? Malam. Maka maling aja nyolong banyakan berhasilnya kalau kata maling, emang malam mustajab. Maling ngerti kalau malam mustajab. Masa ini yang ngaji kagak ngerti, kalah sama maling. Aduh, begitu. Malam tuh jangan ngorok mulu. Gitu mau ngapain? Dulu kena alasannya repot kerja, repot ini, repot itu. Dulu lah, sekarang repot mikirin penyakit mulu, penyakit. Ibadahlah, kapan ibadahnya? Kita jangan sampai kalah, kudu ibadah, jangan sampai kalah. Payah ini hidup ini, gua puyeng. Emang apa? Nggak punya motor, stres gua. Ya Rabbana Karim, ayam dari tahun dalam nggak punya motor, jingkrak-jingkrakan karena dia yakin punya kaki, lompat-lompat, enggak stres. Kan kita juga ada kaki, cuman karena kita selalu memandang orang, stres, tidak berjuang melawan diri sendiri. Bagaimana tingkat pencapaian kita? Apa yang kita lakukan? Tanda sukses itu bila kita memulai, kata Pertamina, mulai dari nol. Malam hari ini udah mulai dari nol, tata kembali. Salah ini program ini, pengen dapetin surga tidur mulu, ibadah nggak mau, ngaji nggak mau. Salah gua, salah ini, nggak bener ini saya. Sama kayak orang pengen dapet ikan, tidur mulu. Pengen dapet anak, bini nggak dikelonin, tidurnya di masjid mulu, masjid, bini nggak ditidurin. Ini salah, ini saya salah. Tata ulang. Hidup nih mau kemana? Jangan sampai nyawa kita diambil, kita masih berantakan. Balik ke Allah. Tapi ngapain gua taubat, akhirnya bengal lagi. Percuma taubat juga, bengal. Yang kayak begini ajak main-main, ajak main, jalan aja jadi Simpro ke Cirebon kayak dari pagi. Jangan berhenti sampai jam 2 dia ngomong, "Pak, kagak lapar loh? Nih perut gua lapar nih, nggak mampir ke warung Padang, ke warteg kek? Mau ngapain? Pengen makan." Percuma. Makan juga ujungnya nanti lapar lagi. Mendingan gak usah makan. Modar Pak, modar, percis. Lu juga modar kalau kagak mau tobat. Kata lu percuma tobat, ntar berdosa. Ya udah percuma makan, ntar juga
lapar, udah gak usah makan seminggu, modal. Ya kalau nanti habis kita bertobat berbuat dosa lagi, gimana lagi? Tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi, berbuat dosa lagi, tobat lagi. Lapar, makan. Habis makan lapar, makan lagi. Lapar lagi, makan lagi. Jangan bosan makan selama belum kenyang. Jangan berhenti bertaubat sebelum kita merasa kenyang dari dosa, sebelum bosan dari dosa. Jangan mau dibisikin setan bosan dari bertaubat. Terus ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Kita kudu balik sama Allah. Mau ngapain? Nggak bisa kita kudu balik sama Allah. Kita sadar kita ini fana, binasa. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang bakalan sukses adalah orang yang selalu hidupnya mengevaluasi dirinya dan berpikir panjang ke depan apa yang dia bakal dapat kehidupan pasca kematian. Ini calon sukses. Jadi hidup jangan berleha-leha. Sering orang begitu pengen hidup enak, tapi dia kurang peduli bagaimana cara biar mati enak. Mati, kalau otaknya mikirin mati enak, dengan sendirinya hidup enak. Sebab enggak bakalan mati enak bila hidupnya tidak enak. Maka Al-Quran berpesan fid dunya hasanah, baru fil akhirati hasanah. Bagaimana fil ardi hasanah? Fid dunyanya aja morat marit. Kita kudu ibadah, kita kudu sholat. Bukan asal sholat, dilandasi ilmu. Enggak mesti kita harus bawa joran juga, bawanya cangkul. Kudu bawa yang benar, kudu bawa pelet yang benar. Pelet aja milih, keju kerap, ikan aja paham. Kalau pelet biasa kurang mau, paling dapat ikan cere, iya kan? Ya gitu. Kalau ikan cere emang gak usah ke situ-situ. Cisauk juga banyak, Cisauk. Gitu. Hidup ini harus dipikirin. Mau kemana kita hidup ini sebetulnya? Mau kemana? Kita mau kemana? Ini dipikirin. Jangan kita nggak dipikirin hidup. Orang yang merisaukan hidup tapi kurang merisaukan mati adalah orang yang kurang sukses. Banyak orang berpikir bagaimana hidup enak, tapi kurang bagaimana memikirkan bagaimana cara dirinya kalau pengen mati enak. Apa yang harus dilakukan? Sering orang berpengen husnul khotimah, husnul khotimah. Apa husnul khotimah itu? Sukses di akhir kehidupan. Nggak ada cara. Kudu berangkat dari awal permulaan. Kudu bagus juga. Lah namanya berenuk, pengen buahnya duren. Orang apa namanya? Ngimpi, orang stres. Nanamnya maksiat mulu, pengen buahnya surga, kagak nemu. Kagak. Maka kita nggak saingan sama orang, saingan sama diri sendiri. Mau kemana ini hidup? Pikirin, mau kemana saya ini, mau kemana? Tak tahulah mau kemana. Orang yang yakin Tuhannya bersifat baqo, langgeng, akan muncul kesadaran dirinya bakal binasa. Supaya binasa tidak dibinasakan oleh Tuhan, maka dia kudu ar-ruju' ila Allah fil bidayah, kudu balik kepada Allah. Bagaimana mereka para salafus saleh? Surga, tapi juga nggak ada yang tidur-tiduran. Nggak ada. Mereka berjuang mati-matian. Bagaimana untuk meraih sebuah kesuksesan? Dan ini penting. Itu di hikamnya itu lanjutannya, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Lanjutan hikam itu. Siapa yang bersinar di permulaannya, bersinar di ujungnya. Emang begitu.
Lah kalau kitanya males-malesan pengen hidup enak, nggak nemu, salah. Maka supaya kita kembali sama Allah, tata kita mau kemana sih sebetulnya saya ini, mau kemana kita ini hidup nih, mau kemana, tanya. Bukan ke ujungnya kita bakal mati. Kalau mati gelar kita habis, dipanggilnya almarhum, jenazah, mayit gitu, udah nggak ada, milik kita nggak ada, itu rumahnya almarhum, nggak ada rumah kita, mau ngapain? Yang dibanggakan adalah amal soleh. Mana amal soleh kita? Orang Jumat aja ada kotak amal di Masjidil Ma'ruf, pura-pura merem, udah lewat aja melek. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Lalu pengen masuk surga, kagak nemu. Ada orang mancing pengen dapet ikan, itu kailnya nggak dikasih umpan, kailnya taruh aja tuh di empang, pengen dapet ikan. Orang apa namanya? Hah? Orang stres. Itu ada ikan tuh biar dapat rezeki banyak, ada tuh kotak amal lewat tuh, itu kagak diisi. Orang apa namanya? Stres ya. Isi ada kotak amal. Mancing kemurahan Allah. Ikan aja paham. Kalau kagak ada umpan itu sama ikan, dimakan nggak? Kenapa? Nah, kata ikan ente pelit. Kata ikan ente pelit. Kalau pengen dibagi tong sama Allah, lu bagi dulu. Kata ikan, lu bagi, nanti dibagi sama Allah. Lu bagi kagak, pengen dibagi, tuh ada kotak amal tuh, bagi dulu entar bakal dibagi gitu. Jangan pengen makan mulu, kagak, penyakit. Ya Allah, mau ngapain? Duit disimpan simpan mati ya, buat bini. Mana bininya bakal kawin sama musuh kita waktu hidupnya. Ya Allah, Alphard buat dia, enak dia, enak kita. Enak dia, mau ngapain? Nggak begitu dikerjain. Udahlah. Ada santunan yatim, ada arwahan akbar, arwahan, nggak usah takut. Begitu, biar apa? Biar kita lepas hati kita, terhubung sama Allah. Jadi Allah demen. Ibarat cewek, saudara, ceweknya mana ya? Di Bekasi, jauh ya, Bekasi, Babelan, Bekasi Utara, Babelan, jauh. Kata ceweknya, mi ngapel, maklum dari Simpruk jauh, macet jalanan, macet. Ya udah gue beliin motor PCX, kasih motor. Tuh tujuan cewek ngasih motor sama kita tuh biar sering ngapel. Ini cowok bukannya ngapel, mainnya ke Senayan mulu, ke Senayan. Ceweknya kagak diapelin. Cowok begini namanya cowok apa? Cowok apa namanya? Cowok apa? Materenya di mana? Kenapa bang? Materenya di mana? Motornya mau, ceweknya kagak mau deketin. Ini namanya cowok matere. Kalau kita ceweknya cowok model begini nih, kita demen apa gedek? Gedeknya kenapa? Mau bandanya doang. Iya, Allah begitu sama kita. Maunya kita dikasih sehatnya, dikasih rezekinya. Untung kalau dagang, tapi Allahnya malam kita tidur mulu, gedek Allah sama kita. Maunya sama bandenya doang, sama rezekinya, sama ibadahnya nggak mau, gedek Allah sama kita. Pengennya sehatnya, pengennya dagang untung, pengennya ini, tapi Allahnya nggak mau deketin. Udah dikasih rezeki, baru makin deket sama Allah, mainnya kagak.
lagi susah mah nyari Allah, duduk di masjid, wirid, dzikir, udah dagangnya untung, kagak, ngayap mulu, ngayap, masjid kelewat lagi. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, mau ngapain itu? Ini namanya hamba matre, maunya amal rezeki doang, Tuhan yang nggak mau dideketin. Yang kayak begini Allah gedek sama hamba model kayak begitu. Maka kita kudu balik ke Allah. Untuk apa balik ke Allah? Sebagai bentuk kesadaran kalau kita tidak punya sifat baqa, yang kita punya sifat fana, kita binasa. Segini aja dah ngaji, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam.